Ia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan. Orang tuanya menjadi hakim dan wali kota, Ubullah. Sebagai pejabat yang diangkat oleh Kisra atau Maharaja Persia, mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak jauh sebelum datangnya agama Islam, dan di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat dan ke arah hilir Jazirah dan Mosul. Anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Pada suatu ketika, negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk di antaranya Suhaib bin Sinan. Ia diperjualbelikan oleh saudagar-saudagar budak belian, dan perkelana panjang berakhir di kota Mekah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek Romawi. Majikannya tertarik akan kecerdasan, kerajinan dan kejujurannya, sehingga Suhaib dibebaskan dan dimerdekakannya dan diberi kesempatan untuk dapat berniaga bersamanya. Marilah kita dengarkan cerita kawannya yang bernama Ammar bin Yasir mengisahkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Saya berjumpa dengan Suhaib bin Sinar di muka pintu rumah Arqam, yakni ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalamnya. "Hendak kemana kamu?" tanya saya kepadanya. "Dan kamu hendak kemana?" jawabnya. "Saya hendak menjumpai Muhammad SAW untuk mendengarkan ucapannya," kata saya. "Kemudian saya juga hendak menjumpainya," ujarnya pula. Demikianlah kami masuk ke dalam, dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang akidah agama Islam kepada kami. Setelah kami meresapi apa yang dikemukakannya, kami pun menjadi pemeluknya. Kami tinggal di sana sampai petang hari, lalu dengan sembunyi-sembunyi kami keluar meninggalkannya. Jadi Suhaib telah tahu jalan ke rumah Arqam, artinya ia telah mengetahui jalan menuju petunjuk dan cahaya, juga ke arah pengorbanan berat dan tebusan besar. Maka melewati pintu kayu yang memisah bagian dalam rumah Arqam dari bagian luarnya tidak hanya berarti melangkahi bandul pintu semata, tetapi hakikatnya adalah melangkahi batas-batas alam secara keseluruhan, yakni alam lama dengan segala apa yang diwakilinya, baik berupa keagamaan dan akhlak maupun berupa peraturan yang harus dilangkahinya menuju alam baru dengan segala aspek dan persoalannya. Melangkahi bandul pintu rumah Arqam SAW yang kesan-kesannya telah mengisi hati orang-orang baik dengan hidayah dan kasih sayang. Dan itulah dia daya pesona dari barang baru yang bersinar cemerlang, yang telah memukau akal pikiran yang muak terlihat kebasian barang lama, bosan dengan kesesatan dan kepalsuannya. Dan di atas semua ini, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang limpahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, serta petunjuknya yang diberikan kepada orang-orang yang kembali dan menyerahkan diri kepadanya. Suhaib telah menggabungkan dirinya dengan kafilah orang-orang beriman, bahkan ia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa. Begitu pula dalam barisan para dermawan dan penanggung uang tebusan. Pernah diceritakan keadaan sebenarnya yang membuktikan rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang muslim yang telah bai'at kepada Rasulullah dan bernaung di bawah panji agama Islam. Katanya, "Tiada suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah kecuali pastilah aku menyertainya, dan tiada suatu bai'at yang dijalaninya kecuali tentulah aku menghadirinya, dan tiada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya kecuali aku termasuk sebagai anggota rombongannya. Dan tidak pernah beliau bertempur baik di masa-masa pertama Islam atau di masa-masa akhir kecuali aku berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti aku akan menyerbu paling depan. Dan begitu pula kalau ada yang dicemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang. Serta aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah SAW berada dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menemui Allah." Suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaannya yang luar biasa.
Sungguh Suhaib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan meridai semua sahabat-sahabatnya, layak untuk mendapatkan keunggulan iman ini. Semenjak ia menerima cahaya ilahi dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah, mulai saat itu hubungannya dengan dunia dan sesama manusia, bahkan dengan dirinya pribadi, mendapatkan corak baru. Jiwanya telah tertempa menjadi keras dan ulet. Zuhud, tak dikenal lelah, hingga dengan bekal tersebut ia berhasil mengatasi segala macam peristiwa dan menjinakkan mara bahaya. Dan sebagai telah kita kemukakan dulu, ia selalu menghadapi segala akibat dan risiko dengan keberanian yang luar biasa. Ia tak hendak mundur dari segala pertempuran atau mengucilkan diri dari bahaya. Sedang kegemarannya dialihkannya dari menumpuk keuntungan kepada memikul tanggungjawab dan menikmati kehidupan kepada arungi bahaya dan mencintai maut. Hari-hari perjuangannya yang mulia dan cintanya yang luhur itu diawali pada saat hijrahnya. Pada hari itu ditinggalkannya segala emas dan perak serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama berbilang tahun di Mekah. Semua kekayaan ini, segala yang dimilikinya, dilepaskan dalam sekejap saat tanpa berfikir panjang atau mundur maju.